Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Riki Erpandi, Puspita Chandra Pertiwi, dan Wahyu Putri Cahyani akan mempresentasikan materi tentang riba yang meliputi pengertian dan jenis-jenis riba, hadis-hadis larangan riba, dan riba dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Az-ziyadah yang berarti tambahan, an-numu berkembang, al-ulu membesar, dan al-irtifa yang berarti meningkat. Secara istilah syar'i menurut Al-Hasan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam. Menurut jumhur ulama, prinsip ulama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Ada beberapa pendapat lain dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Selanjutnya jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-sunnah. Riba akibat hutang piutang yang pertama yaitu riba qard, di mana suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misal, Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000. Maka tambahan 5.000 adalah sebagai riba qard. Yang kedua yaitu riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayarkan dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian riba jual beli. Yang pertama yaitu riba fadl, di mana pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi, seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Misal, tukar menukar emas dengan emas perak atau dengan perak. Yang kedua riba nasi'ah, penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Contohnya, seseorang meminjam sekilo gandum dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba, pihak yang mempunyai hutang tidak dapat membayarnya, maka ia harus menambah menjadi 15 kilo, yang maksudnya penambahan pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menjelaskan mengenai hadis-hadis larangan riba. Yang pertama saya berdasarkan dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, dirhamu riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asyadu min sitti wa salasina ziniyah, yang artinya satu dirham uang riba yang dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahuinya dosa, perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 36 kali zina. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya siapapun dan kapanpun seorang itu memakan satu dirham uang riba saja, maka orang tersebut harus menerima beberapa aspek dosa ataupun beberapa tuntutan dosa yang sama halnya dosa tersebut 36 kali zina. Dan orang tersebut benar-benar mengetahui bahwasanya uang yang dimakan ataupun uang riba tersebut adalah dosa. Dan selanjutnya dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum syawa, yang artinya Jabir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dua orang saksi,
dan Rasul mengatakan mereka sama saja. Jadi ketika siapapun orang yang makan riba oleh Rasulullah SAW tidak pernah dibeda-bedakan, baik itu adalah wakilnya, penulisnya, dua orang saksi, dan siapapun. Ketika orang tersebut benar-benar melakukan riba dan memakan uang riba, maka Rasulullah mengatakan mereka sama saja, sama-sama melakukan dosa dari hal riba tersebut. Dan selanjutnya dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, riba salah satun wa sab'una baban aisyaru mislu an yakiha rajulu ummahu wa inna arba riba ardun rajuli muslim, yang artinya riba itu mempunyai 73 pintu, sedangkan yang paling rendah ataupun yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzina ibunya, dan sejatinya riba adalah mengganggu kehormatan orang lain. Jadi dari hadis riwayat Ibnu Majah di sini jelaskan bahwasanya riba itu mempunyai 73 pintu ataupun 73 cara gerbang untuk mencapai riba tersebut. Dari 73 gerbang pintu ataupun cara tersebut, riba yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzina ibunya sendiri. Sedangkan dari 73 pintu ataupun aspek tersebut, yang paling jahat adalah sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Konteks hadis, yang mana pada konteks hadis di sini ada beberapa macam aspek yang sangat dahsyat. Tidak hanya dijelaskan dalam Al-Quran saja, akan tapi juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Pun juga dijelaskan dengan sangat jelas, sangat tegas bagi mereka yang bersinggungan dengan riba. Ada dua aspek. Yang pertama adalah sangat-sangat dijelaskan dan dijelaskan bagi mereka yang sengaja bersinggungan dengan riba, maka beban tersebut lebih berat daripada dosa 36 kali zina. Dan yang kedua adalah Rasulullah memberitahukan bahwa riba tersebut ada 70 bab. Dari 70 bab tersebut, riba yang paling rendah adalah seperti seorang menzina ibunya sendiri. Dan riba yang paling berat ataupun riba yang paling jahat adalah seseorang yang mengganggu kehormatan seorang muslim. Jadi jelas bahwasanya konteks riba adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan dan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dari hadis-hadis di atas tadi adalah beberapa penekanan dan juga beberapa penjelasan bahwasanya riba adalah suatu hal yang tidak sangat disukai oleh Rasulullah SAW, dan juga ada beberapa cara, aspek, bentuk, bahkan membicarakan indikator riba yang paling rendah sampai riba yang paling berat. Selanjutnya, riba dalam konteks ekonomi Islam. Sudah sangat jelas dan tegas bahwa Islam melarang adanya riba. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran sendiri, pelarangan riba itu dijelaskan dalam 4 tahap. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah. Hal ini tercantum dalam Ar-Rum ayat 39. Kemudian tahap kedua disebutkan bahwa riba dikutuk sangat keras, sejalan dengan larangan-larangan pada kitab-kitab terdahulu. Hal ini juga tercantum dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Kemudian masuk pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini dijelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat berlipat ganda. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Imran ayat 130. Selanjutnya tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, yang berisi bahwa Allah mengharamkan dengan jelas segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman. Tertera pada Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Selanjutnya, bagaimana riba dalam konteks ekonomi Islam tersebut? Perlu dipahami yang awal adalah tujuan adanya ekonomi Islam untuk mencapai falah, kebahagiaan, kemenangan manusia di dunia dan di akhirat. Apabila manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja bersinggungan dengan riba, maka manusia tersebut sudah melakukan dosa besar. Secara otomatis akan menjadi penghalang bagi manusia tersebut untuk
mencapai falah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus menghindari transaksi atau perbuatan yang mengandung riba. Kemudian dalam ekonomi Islam menawarkan pula solusi untuk menghindari riba, yaitu ekonomi Islam dengan sistem profit and loss sharing, atau yang sering kita sebut atau kita kenal dengan bagi hasil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam presentasi kami hari ini sudah kami ringkas dengan bahasa yang sederhana dalam slide PPT. Teman-teman bisa membacanya sendiri dan memahaminya sendiri. Namun pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan penjelasan secara singkat dan secara umum bahwa kesimpulannya adalah riba itu sangat dilarang dalam Islam dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu kita sebagai muslim hendaknya harus menghindari riba karena dapat menjadi penghalang diri kita sendiri dalam mencapai kesuksesan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.